Oke, kita akan coba untuk menggunakan aplikasi ini ya. Bisa diakses di Graph Advanced KZZ.io. Kita bikin workspace baru. Kalau kita bikin workspace baru, di sini udah ada contoh 3 node dan ya 3 node gini ya yang memberikan demonstrasi gimana kita mengirimkan data dari satu node ke node lain ya. Jadi di sini ada Python array dikirimkan ke sebuah fungsi untuk mentransform dia, dan ada satu node terakhir untuk output datanya supaya kita bisa lihat datanya. Gitu. Nah, ini kita bisa klik antar node, dilihat input terakhir apa. Nah, karena ini nggak ada input, dia array kosong ya. Output terakhir apa, transform. Nah, ini cuma ada list comprehension di sini ya. Cuma setiap elemen dikali 2. Nah, ini output untuk nampilin aja sih. Sebenarnya bisa kita klik di sini sih untuk lihat output, tapi lebih enak kalau kita bisa lihat langsung di workspace-nya ini ya. Kita bisa ganti nama, coba workflow misalnya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini udah keluar angkanya 246,810 ya. Oke, kita coba dari awal ya untuk mendemonstrasikan tiap node yang ada di sini ya. Nah, ini node Python. Kita bisa buat fungsi Python di sini. Hello gitu ya, misalnya. Kita bisa return hello. Nah, ini semua fungsi akan dijalan. Kita bisa, maksudnya kita bisa buat fungsi namanya apa aja, dan fungsi pertama akan dijalankan ya. Misalnya ada fungsi kedua di sini. Nah, ini fungsi kedua nggak akan dijalankan kecuali dipanggil oleh fungsi satu ya. Ini misalnya kita kayak gini. Nah, ini tetap yang jalan fungsi satu, kita bisa panggil dua. Bisa nggak ya gini? Kayaknya kalau di Python tuh kalau belum dipanggil dia nggak bisa jalan ya. Kita coba dulu. Oh, bisa, ternyata bisa. Jadi H sama dengan hello 2 karena kita kasih spasi deh. Nah, gini, ini oke, ini aja ya. Pokoknya intinya kita bisa memproses data. Sini kita bisa masukkan input. Misalnya kita dari ulang ya, kita mau ini fungsi pass through ya. Jadi semua yang masuk dia akan keluarkan lagi. Misalnya kita sambung gini. Nah, kita juga bisa buat Python expression ya di sini ya. Ya, kalau kita nggak bikin fungsi tapi kita buat Python expression, misalnya kita masukin array ini. Nah, kita masukin array, dia akan keluar sebagai outputnya ya. Ini kan Python expression, isinya array. Nah, dia akan keluar sini. Sini semua input yang masuk akan keluar sebagai outputnya dari ini. Di sini juga sama, jadi dia pass through aja. Nah, ini terakhirnya kita coba kasih display output ya. Nah, berarti karena dia nggak ada pemrosesan apa-apa akan keluar sama 1 2 3 4 juga. Kita coba ya. Nah, 1 2 3 4 seperti itu. Oke, selanjutnya ada node namanya split ya.
Split ini untuk kita bisa membagi memecah si array ini ya untuk dibagi ke node-node lain gitu. Yang paling sederhana kita coba kita split node ini dan dia mendistribusikannya dengan round robin ya. Jadi ini 1 2 3 4, nanti satunya ke sini. Misalnya kita punya 2 ya. Kita punya 2 display output di sini. Sorry, ini merge nanti dulu. Display output ada beberapa, kita buat 2 aja. Nah, ini kita bisa split ya. Split display output. Nah, nanti satunya ke sini, duanya ke sini, tiganya ke sini, empatnya ke sini. Jadi mereka akan jalan. Nah, jadi yang atas dapat 1 3, yang bawah dapatnya 2 4 ya. Nah, split. Nah, ini setelah split kita juga bisa merge lagi. Oh ya, BTW si display output ini pass through juga dia sifatnya. Jadi apapun yang masuk ke dia akan dia keluarkan lagi. Kita bisa merge lagi di sini. Nah, nanti kalau di merge ini dia akan, kita lihat inputan yang dia dapat 1 3 dan 2 4. Nah, ini nanti di merge sama dia karena kita pilih concat. Nih kita bisa concat, zip atau group. Karena kita pilih concat jadinya di concat aja 1 3 2 4 jadi array baru. Ini bisa kita display output lagi. Oke. Nah, gini 1 3 2 4 gitu ya. Itu split dan merge. Kita coba yang berikutnya decision ya. Nah, ini decision misalnya kita simple aja, kita masukin di sini 5 ya. Ini expression 5, maka akan keluar 5. Nah, nanti di decision ini kita bisa input lebih dari 10 misalnya. Nah, kita masukkan di sini ekspresi Python yang menghasilkan boolean value ya. Nah, ini kan jadi input ini lebih dari 10 atau enggak. Kalau enggak, kalau iya, maka dia akan masuk ke sini. Dalam hal ini dia akan display output ke atas. Kalau enggak, dia akan display output ke bawah. Ini. Nah, karena di 5 enggak lebih dari 10, berarti dia akan masuk ke yang no-nya ini ya. Nah, ini yang atas tuh akan tetap value-nya. Itu 10 gitu. Ini bisa kita ganti misalnya jadi 50. Maka dia akan keisi yang atas karena dia lebih dari 10. Yang bawah akan kembali ke value default ya. Nah, gitu. Itu ya. Itu udah semua yang ada di node ini, kecuali nanti ada function library. Kita akan coba masuk ke function library ya. Oke, kita lihat ya function library. Nah, saat ini function library ini cuma untuk call API eksternal ya. Kita bisa ngelakuin kayak gini ya. Ini bisa kita copy ya. Coba kita balik ke workspace kita. Nah, ini di Python function kita bisa buat ini agak lebih gedein dikit ya. Oke, nah misalnya gini. Tapi ini API endpointnya bisa kita ganti. Kita coba cari JSON placeholder. Nah, ini contohnya API JSON placeholder. Ini kalau to do's ini kebanyakan, kita coba yang pakai ID aja. Nah, ID-nya ganti deh 15 misalnya. Up follow to. Nah, ini kita coba call API ini ya. Kita call API-nya, ini nggak usah pakai parameter. Nggak usah pakai parameter, terus
kita response JSON ya. Nah, nanti habis itu bisa kita biar kelihatan kita kasih display output ini. Bisa nggak dia? Oh, ternyata ada error. Kita cek dulu. Oh, sorry, ini kita ke double nama fungsinya. Oke, nah ini kayak gini. Ini sebenarnya bisa tanpa async, tanpa await, tapi jadi nge-freeze di sini selama pemanggilan fungsi ya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nanti kita coba dua-duanya ya. Nah ini udah jalan nih. Nah ini di display output bisa seperti ini gitu. Ini display output bisa kita cek pretty print. Nah untuk kita tampilkan JSON-nya ya. Jadi kita bisa call API ini. Nah, ini bisa kita hilangkan juga kalau kita nggak mau. Nah seperti ini. Tapi selama pemanggilan dia akan nge-freeze ya. Biasanya sih pemanggilan ke API ini nggak terlalu lama ya, jadi nge-freeze nya nggak lama, nggak apa-apa. Nah gini contohnya. Misalnya oke, kita coba contohkan kita misalnya memiliki array of integer ya di sini. Nanti kita akan panggil ke setiap kita akan split untuk dipanggil ke Python function misalnya gini ya. Ke Python function yang ini untuk dipanggil API. Jadi nanti di sini value angka ininya berdasarkan value-value yang ada di sini. Kita coba ya. Misalnya kita punya 4 Python function, kita split jadi 4. Sini. Oke, nanti kita merge lagi terakhir ya. Nah, ini kita duplicate. Nah, sini. Oops. Kita duplicate lagi. Gak apa-apa. Oke, kita konekin sini. Nah. Oke, harusnya kita edit ininya dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini kita bisa pakai Python text ini ya, input 0 misalnya. Oke, gini. Kita copy. Sorry. Kita string formatting. Nah, string formatting. Oh iya, BTW saat kita nge-split ini walaupun dia elemennya satu-satu karena ada 4, dia tetap berupa array ya. Tadi array satu elemen. Jadi kita harus kasih input 0 gitu di sini. Nah, gitu. Ini harus dikasih string formatting ya, string template. Oke, nah ini kan hasilnya udah masing-masing nih. Bisa kita coba jalanin. Nah, dia kelihatan tuh prosesnya waktu jalan. Nah, ini kita bisa cek isinya, tapi daripada kita cek ini ID 2 ya kan, ini ID 3, ini ID 4. Nah, ini bisa kita merge lagi di sini. Kita concat, kita coba ya. Kita merge hasilnya. Nah, ini si merge ini, node merge ini akan menunggu hasil sampai semuanya dapat ya. Terus terakhirnya kita display output. Nah, gini. Nah, nanti kita akan kelihatan nih si display output nih. Kita pretty print coba. Gini. Nanti bisa kelihatan hasilnya di sini ya. Latest output.
Nah, ini dia. Bisa kita gedein lagi. Outputnya gini, kayak gini ya. Ini contohnya ya. Dan ini bisa kita export. Si workflow ini akan berubah jadi JSON dan bisa kita import ulang ya. Misalnya kita buat bikin baru, kita ke home ya. Nah, ini kan nggak ada nih. Kita bikin workspace baru nih dari awal. Nah, kita bisa import file yang tadi, tapi dia akan ketimpa di situ ya. Nah, ini yang tadi kita open lagi. Nah, ini akan kebuka. Nah, gitu. Oke, kita coba yang baru ya. Di sini selain ada node palette ini, function library yang baru ada satu ya, HTTP call itu. Kita juga punya widgets. Nah, kita coba contohin ya widgets di sini. Kita buat workspace baru. Kita hapus dulu. Ini ada widget, contohnya kita coba web page widget ya. Web page ini kita bisa ngebuka website di sini, jadi kayak semacam web view kecil gitu. Cuma emang nggak seluruh website bisa dibuka, dan ini masih agak eksperimental. Cuma bisa dipakai misalnya kayak aku punya website jadwal sholat misalnya ini ya. Ini kita bisa masukkan di sini, dia open. Nah, gini contohnya, nanti bisa muncul di sini dengan jadwal sholat gini. Nah, gini. Dan juga dia sumber nama websitenya bisa datang dari Python function ini ya. Nah, misalnya gini, kita punya Python string di sini, kita bisa jadikan dia inputan ke sini gitu. Nah, ini jadwal sholat. Contoh yang lain, coba kita buka ini ya. Bisa nggak ya? Kita coba dulu aja. Kita gedein. Kita coba ini. Kita kasih string ya. Nah, ini dia contohnya. Dia akan kebuka. Cuma memang tampilannya gak kelihatan gitu ya. Jadi dia akan kebuka sebagai website gitu. Jadi dari Python function inputnya bisa ke web page. Dia ngebuka web page gitu. Gitu terus. Oke, kita coba lanjutin. Bar chart. Bar chart ini simple ya sebenarnya. Kita bisa kasih contoh input value yang ada di sini. Kita buat Python function node lagi aja deh. Nah, ini sorry. Kita copy. Nah, ini contohnya. Value dari sini kita push ke si bar chart ya. Oke. Nah, oke, kayak gini. Nanti dia akan munculin nih. Bisa juga kalau nggak mau serumit ini, kita bisa bikin array biasa aja. 45. Nah, ini kayak gini contohnya. Nanti dia akan keluar sebagai item segini ya. Item 1, item 2. Nah, ini bar chart. Itu. Oh iya, si bar chart ini juga akan mengeluarkan lagi outputannya. Jadi kita bisa concat ya. Misalnya mau langsung ada pie chart di sini, bisa kita sambung aja. Nah, jadi mereka inputannya sama. Nah, ini nanti bar chart dan pie chart akan keluar di sini. Gitu. BTW ini widget sini bisa customizable ya nantinya. Sebenarnya widget ini cuma HTML, CSS sama JS yang nantinya tuh bisa user bisa buat sendiri gitu ya. Jadi kita bisa
bisa upload widget sendiri, terus kita bisa tampilkan sesuai keinginan ya di widget ini gitu. Ini contohnya dari satu data dikirim ke 3 widget ya. Ini kurang lebih sama sih, bar chart, pie chart sama table nih apa ya, tampilan yang cuma tergantung tampilan nanti kita mau kayak apa gitu. Cuma kurang lebih mereka menyajikan data yang sama gitu. Gitu. Ini contohnya ya, kita hapus dulu ya. Oke, misalnya. Nah, ini ada satu lagi HTML text widget. Ini teks apapun yang masuk ke dia akan ditampilkan. Sebenarnya mirip kayak display output. Cuma dia bisa lebih kaya aja sih. Kita bisa modif fontnya, modif warnanya gitu. Nah, ini sini ya kita sambungin contohnya text widget ini kita mau gedein ya. Kita jalanin dulu deh workflow. Nah, ini contohnya sampel text ini dari sini. Ini kita bisa gedein fontnya. Sorry. Kita coba dulu ya. Kita bisa somehow dia nggak berubah. Gak apa-apa, kita coba ganti font coba ya. Somehow dia nggak berubah ya. Kita coba ganti ini ya. Nggak berubah nih. Kayaknya ada masalah dengan HTML text widget nih. Ya tapi you get the idea lah ya. Mungkin konsepnya seperti itu. HTML text widget. Nah gitu. Kalau begitu sih. Ini bisa kita hilangin dulu ya. Nah ini satu lagi. Ini buat fun aja sih. Fish generator ini aku ada library dari GitHub untuk nge-generate gambar ikan ya, cuma dari random seed string. Nah ini kita bisa masukin contohnya kayak gini. Dia secara default stringnya fish, ini bisa kita ganti aja sebenarnya, tapi kita juga bisa masukin dari Python function ini ya. Kita bisa run. Nah, nanti dia akan generate seednya berdasarkan si sampel teksnya dari teks yang masuk ke dia gitu. Contohnya ini sampel teks akan menghasilkan bentuk ikan yang seperti ini. Kalau kita ganti sampel 2 gitu, dia bentuknya kayak gini. Oh dia nggak bisa string, kayaknya akan di strip sama dia. Sampel teks lagi kita balikin lagi. Nah, jadi yang kayak tadi lagi gitu. Gitu sih. Ini kita bisa, ini otomatis auto save ya dia. Setiap perubahan di sini dia akan auto save. Oh iya, di sini kita bisa zoom in, zoom out sama zoom in, zoom out. Bisa juga pakai scroll mouse ya. Scroll mouse. Dan auto save dan dia nge-save di local storage ya. Untuk saat ini save di local storage. Terus kita bisa ke workspace kita, bisa kita hapus seperti ini gitu. Oke, kalau gitu cukup itu dulu untuk demo Graphmania. Ini masih sangat early ya. Nanti kemungkinan Pythonnya akan aku coba jalan di backend ya. Kalau saat ini basically nggak ada backend Pythonnya, jadi semua Python sebenarnya jalan pakai Pyodite.
di lokalnya di browser ini sendiri gitu. Kecuali kalau ada API call mungkin, karena itu butuh semacam proxy gitu untuk ngehit si API-nya, karena ada masalah course dan lain sebagainya gitu. Oke, thank you.